Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Hamdan Mukarrabin, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Raden Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal usaha toko sembako. Yang pertama yakni latar belakang toko sembako. Toko sembako merupakan toko yang menjual bahan-bahan pokok yang dibutuhkan manusia setiap hari. Jadi tidak bisa dipungkiri, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Berwirausaha sembako memiliki potensi yang tinggi untuk mempertahankan eksistensi di tengah persaingan antar pedagang. Mengingat setiap manusia pasti memerlukan sembako dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sembako termasuk ke dalam kebutuhan primer. Jadi setiap manusia atau setiap perorangan pasti membutuhkan sembako untuk bertahan hidup. Selanjutnya adapun visi dan misi dari usaha ini. Visi dari usaha ini yaitu menjadikan toko sembako mampu berkembang dan bersaing di dunia perdagangan. Adapun misi dari usaha ini, yang pertama yaitu mengutamakan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjadi toko sembako yang terpercaya. Dan yang ketiga, dapat memudahkan masyarakat mencari barang-barang pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Selanjutnya, profil usaha dari toko sembako ini bernama Toko Barokah, dan jenis usaha ini yaitu usaha perdagangan yang menjual kebutuhan pokok manusia. Adapun tujuan dari usaha ini, yang pertama yaitu melatih diri dalam berwirausaha, yang kedua memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yang ketiga menambah pengalaman dalam sebuah usaha, dan yang keempat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, sasaran dan target pasar. Sasaran yang pertama yakni ibu rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri, ibu rumah tangga selalu berbelanja pada warung sembako untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti kebutuhan dapur, yaitu beras, minyak, telur, dan lain-lain. Untuk target yang kedua yakni anak kecil, di mana anak kecil datang ke toko sembako untuk mencari jajanan, makanan ringan, atau minum-minuman. Dan target yang ketiga yakni masyarakat yang melewati tempat usaha. Masyarakat luar yang melewati toko sembako ini dapat kemungkinan besar menjadi sasaran, karena seperti membeli rokok, seperti membeli bensin, seperti membeli lain-lain, pasti akan mampir ke warung itu. Untuk selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama yakni kekuatan, yaitu produk yang dijual ini merupakan kebutuhan primer manusia. Yang kedua, kekurangan. Banyak yang membuka usaha ini sehingga banyak persaingan. Dan yang ketiga, kesempatan. Prospek dan peluang cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok. Dan yang terakhir, tantangan. Persaingan dalam pemasaran yang ketat tidak bisa dipungkiri karena sudah banyak toko-toko yang mulai buka, terlebihnya pada tipikal toko sembako. Selanjutnya adapun metode pemasaran. Jadi untuk pemasaran dalam usaha ini mempunyai dua metode. Yang pertama pemasaran secara offline, dan yang kedua pemasaran secara online. Dan yang pertama pemasaran secara offline bertempat pada kios tersebut. Biasanya para konsumen atau para target pasar akan langsung menuju ke toko tersebut. Lalu pemasaran secara online yaitu dengan
memposting lewat sosial media, lewat IG, Facebook, atau dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, target pemilihan lokasi. Usaha ini insya Allah akan didirikan di tempat atau di alamat di Desa Rejosari, Kecamatan Bantur. Karena pada tempat ini mempunyai yang pertama tempat yang strategis, dan yang kedua mudah diakses masyarakat dan dekat dengan jalan utama. Dan juga pada tempat ini banyak sasaran, yang mana juga dekat dengan jalan raya dan dekat dengan sekolah, sehingga berkemungkinan besar akan ramai. Adapun untuk aspek keuangan, yang pertama pemasukan. Pemasukan ini mempunyai modal dari perorangan atau mandiri sebesar 7.650.000. Dan yang kedua pengeluaran. Di sini sudah tertera ada beberapa tabel kebutuhan atau pengeluaran usaha ini. Yang pertama alat perlengkapan seperti etalase, kursi, dan lain-lain berjumlah 2 juta. Yang kedua barang utama seperti beras, minyak, telur, dan lain-lain berjumlah 3 juta. Dan peralatan kamar mandi seperti sabun, sampo, odol, sikat gigi berjumlah 350.000. Dan yang keempat makanan ringan seperti snack dan lain-lain berjumlah 400.000. Yang kelima minuman, baik minuman kaleng, minuman botol, minuman kardusan, itu berjumlah 900.000. Dan obat-obatan berjumlah 250.000. Dan barang lainnya seperti tisu, kantong plastik berjumlah 750.000, sehingga semuanya berjumlah 7.650.000. Selanjutnya adapun analisis dan antisipasi resiko usaha. Yang pertama yaitu analisis dan antisipasi resiko pada persaingan pasar, seperti munculnya toko-toko baru, perbedaan harga. Antisipasi dalam hal ini yaitu dengan dilakukan pendekatan konsumen dan tentunya dengan meningkatkan strategi marketing. Dan yang kedua, analisis dan antisipasi resiko pada keuangan, seperti biaya produksi bertambah, modal tidak kembali, dan adanya hutang konsumen yang banyak. Dalam hal ini antisipasi yang dilakukan yaitu dengan pembukuan yang teratur, manajemen keuangan yang baik, dan memiliki modal cadangan untuk menalangi kerugian. Dan yang ketiga, analisis dan antisipasi resiko pada aspek perubahan dan peraturan pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, kita pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi tergantung usaha tersebut mau menjual harga tersebut dengan sendiri atau mau mengikuti kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, analisis dan antisipasi resiko pada aspek produksi. Halnya dalam seperti ini, barang produksi sudah dipasarkan namun berbulan-bulan belum mendapatkan keuntungan. Antisipasi dalam hal ini perlu adanya evaluasi produk, mengapa produk ini belum terjual dan mengapa produk ini belum laku-laku. Jadi kita harus melakukan evaluasi terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dalam membuka usaha ini tentunya terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan, seperti aspek keuangan, analisis SWOT, dan analisis serta resiko yang kita harus hadapi. Namun sebagai pebisnis kita juga harus memiliki sifat kepemimpinan, jujur dan dapat dipercaya agar kita dapat memikat hati konsumen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.